Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama, senantiasa secara pribadi mengajak kita semuanya termasuk yang bicara untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat Allah yang tiada tara selalu tercurah kepada kita semuanya. Yang kedua, semoga salam sholawat kunjuk datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan dinul Islam ini secara menyeluruh, tidak ada cewek sama sekali. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, dalam berkumpulnya kita, kepanjangan tangan dari ilmu yang sudah kita terima dari Prof. Budi yang sebenarnya mempunyai sanad barangkali perlu saya sampaikan. Jadi suatu waktu yang lalu Ustadz Mudakir, kemudian Ustadz Rohmat, kemudian Habib Sehan, waktu pamannya Habib Rizik Sipto kecelakaan di Ngawi, meninggal di tempat itu kami nderek ke jenazahnya sampai ke Petamburan. Nah, waktu habis dari Petamburan, kita mampir ke tempatnya Habib Sehan di Mampang Perapatan. Waktu kita mampir di Habib Sehan itu ngobrol ke sana kemari, sampai Habib Sehan menyebut nama Prof. Budi ini, Prof. Budi Harjo. Yang awalnya kita nggak tahu qadarallahnya, ternyata beliau hanya tinggal di Salatiga. Kemudian melalui Ustadz Mudakir, Prof. Budi diminta kesediaannya untuk kita bertemu. Tapi alhamdulillahnya Prof. Budi bukannya menunggu kita untuk datang ke Salatiga, tidak, tapi Prof. Budi justru yang datang ke maktabah. Waktu itu datang beliau dari Singapura, saya jemput di bandara sama Ustadz Rohmat, kemudian kita bawa ke maktabah dan ngobrol panjang lebar dari jam 10 pagi sampai menjelang Isya. Masya Allah. Dan rupanya Al-Ustadz itu sebenarnya paham sekali dengan yang dibicarakan. Lah waktu itu Al-Ustadz ngendika bahwa untuk nanti ke depannya memfollow up dari apa yang menjadi kesediaan Prof. Budi untuk memberikan ilmu itu, Al-Ustadz minta ke Mas Agus Supatmo, Ustadz Agus Supatmo sama Ustadz Suryanto ini untuk ngampu, untuk menjadi jembatan antara kita jamaah dengan Prof. Budi. Itu. Jadi awalnya begitu. Lah qadarullahnya TOT-nya berjalan tidak sesuai yang direncanakan, tapi justru terbentuk grup besar dulu, kemudian TOT-nya secara berjalan kita menimba ilmu sedikit sampai akhirnya teman-teman semuanya bisa menyaksikan grup yang sedemikian padat, sedemikian kompleks, bahkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Itulah kemudian untuk yang kali ini melihat beberapa rekan yang mengaplikasikan biometa secara khusus dan pupuk fertilizer secara keseluruhan, secara umum, ternyata ada banyak kendala yang akhirnya Ustadz Agus sama Ustadz Suryanto menyampaikan bahwa ini perlu ditindaklanjuti.
Seandainya orang kenal agama wae lho mesake, apalagi kita orang-orang yang beragama, setidaknya kan begitu. Terlebih orang-orang yang kanan kiri hanya dekat tinggal di antara kita saja. Itu. Ya alhamdulillah karena beliau berdua sudah rawuh. Untuk menyingkat waktu, ini terus terang untuk materi siang ini tidak belum terencana secara runut gitu, karena yang pertama ini kita berharap bertemu dulu, kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan teman-teman, kemudian ada sedikit materi yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Agus Supatmo juga Ustadz Suryanto. Mungkin monggo kula aturi beliau berdua jumuneng wonten ing ngajeng mriku sebagai Bapak Biung. Ini beliau Ustadz Agus Supatmo dan Bapak Suryanto wekdal saha pangewenan kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya yunas usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini bukan kok saya tidak mau tahu, jadi ini langsung aja permasalahan kita karena kita ketemu di sini langsung dengan variasi masalahnya masing-masing. Kalau schedule awal tadi sedikit sudah singgung oleh Pak Ari, sebenarnya saya dulu dapat amanat dari beliau Ustadz itu, kalau nanti pertemuan atau sharing dengan Prof. Budiarjo itu sudah selesai, rencananya beliau mau mengumpulkan petani-petani kita untuk diberikan semacam penyegaran atau pengetahuan tentang cocok tanam, tentang usaha tani ini. Setelah apa yang kita dapat dari beliau dengan bahasa kita, nanti sudah setelah kita semacam konfirmasi atau kita sharingkan. Jadi gini Bapak, apa itu beliau itu kan backgroundnya mikrobiologi. Lah padahal untuk cocok tani praktis itu gabungan mulai dari masalah ilmu tanah yang meliputi soil management di dalamnya, agronomi dengan segala teknologinya, HPT hama tanaman dan penyakit, termasuk di dalamnya variasinya pestisida. Kalau saya bicara pestisida itu bukan berarti kita memahami pestisida itu tidak, maksudnya kita memahami bagaimana formulasi pestisida itu, lalu yang selama ini sudah masuk menjadikan residu di dalam tanah itu yang penting sebenarnya. Nah karena kita bapak-bapak dan saudara-saudara sudah berjalan dengan permasalahannya, jadi ini memang agak semacam tanpa start atau melampaui ininya. Dan jujur aja untuk yang hal ini sendiri saya juga belum memberitahu pada beliau. Lama saya sebenarnya kalau memang sudah sama-sama fix, saya matur beliau bahwasanya kegiatan ini mau kita mulai gitu. Tapi ya itu tadi, ternyata hampir tiap hari kita ketemu di masjid itu ada saja masalah itu. Akhirnya saya sendiri tidak sampai hati gitu loh. Ada yang mengawali dilandiri dengan segala permasalahannya, ada yang mengawali di teritorial keluarga mertua dengan segala permasalahannya,
Ada yang memulai dengan monokultur tapi dengan segala permasalahannya. Ini kalau kita tidak segera ini terus saja kalau saya kasihan gitu loh. Paling tidak mereka mentalnya sudah terkikis sebenarnya. Ini kan yang tidak kita kehendaki. Karena untuk aplikasi teknologi baru itu mestinya justru apa itu bekal psikologisnya harus kita utamakan gitu. Karena bisa jadi kita bahasanya tidak sebagaimana bahasa konvensionalnya, bisa jadi teknologinya tidak biasa sebagaimana teknologi konvensional, sehingga tatkala ada reaksi apalagi pertanyaan itu si pelaku ini mestinya bisa menyampaikan semacam hujah atau basic atau teori secara lugas, lalu dalam perjalanan di lapangnya itu bisa saling sharing gitu Mas ya. Bukan berarti kita harus mengikuti pendapat orang lain juga, tidak gitu ya. Jadi makanya untuk awal yang dengan segala permasalahan ini apa itu ini kemarin jujur aja saya mengambil inisiatif bahwasanya apa itu ini harus segera kita ya semacam sharing atau kita sampaikan, terutama pemahaman malah teknik cocok tanam itu sendiri yang harusnya tatkala itu orang itu mau apa tuh melakukan hal cocok tanam supaya lebih profesional itu harus kita pahami seluk-beluk kerjaannya itu sendiri. Jadi misalkan kalau kita cocok tanam biasa dalam arti kita di lahan itu maksud saya kita batasi saja, kita tidak membahas hidroponik atau treatment yang lain atau kultur pasir atau kultur yang lainnya. Jadi harus kita paham bahwasanya tanah ini adalah media tanam. Kalau tanah itu media tanam, kita tidak lepas dari masalah fisika, kimia, biologi tanah itu sendiri. Otomatis di dalamnya termasuk masalah unsur hara. Nah, itu semua harus kita bahas, harus kita siapkan karena secara umum, secara agronomi bahwasanya tanaman itu yang bekerja untuk mengambil makan dan minum dan yang lainnya yang pokok adalah sistem perakaran tanaman itu sendiri. Sehingga di mana mereka akar itu tumbuh dan berkembang, ini harus kita siapkan dulu ekosistem yang optimum, syukur maksimum gitu. Jadi tatkala kita belum menyiapkan ekosistem ini yang optimum atau maksimum bahkan kita jangan terlalu berharap bahwasanya tanaman itu nanti secara agronomi akan menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Itu di luar permasalahan masalah hama dan penyakit gitu. Nah, kalau kita bicara akar dan media tanam, unsur hara yang kita siapkan itu hanya sebagaimana kayak yang biasanya bahasa pupuk yang kita beli itu, jadi misalnya NPK atau sedikit tambah CA yang dari kalsit atau sedikit Fg dari dolomit, tidak itu saja. Jadi 16 atau 18 unsur itu ada semua. Nah, nanti dari unsur yang ada itu biar tanaman itu memilih sendiri sesuai yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Padahal kalau kita bicara seluruh unsur yang ada itu di luar konteks pupuk, definisi pupuk atau pemahaman pupuk yang selama ini dipahami oleh petani. Jadi maaf di kalangan kita ada bahkan petani masih muda baru punya anak sekitar 2-3. Tatkala kita semacam sodorkan ini pupuknya nanti pakai ini gitu, dia tanya, loh Pak kok pupuknya kok cuma satu macam, maksudnya gimana? Kita kan biasa beli urea, ZA, Ponska, SP, KCL. Nah ini jadi maksud saya jujur aja saya lebih yakin bahwasanya yang sering kita dapat, dan saya yakin bapak-bapak dan ibu sudah paham bahwasanya yang Walan Tardo itu betul-betul
sudah meracuni kita semua. Jadi tidak hanya di luar atau di dunia mereka. Kan yang walau tardo kan Yahudi sama Nasoroh gitu. Jadi maksudnya kita sendiri itu loh, ternyata sudah betul-betul termakan yang itu tadi. Jadi tatkala sudah mulai tahun 60 berapa ya di perkenalan pupuk itu, ini secara tidak langsung kan sudah membrowsing pola berpikir dan pola pikir kita. Sehingga tatkala disadari ini pupuknya, ya itu yang dia tanya. Loh Pak kok cuma satu macam? Nah maksudnya, lah kita beli biasanya ada urea, ada ZA, ada Ponska, ada KCL, ada SP. Subhanallah, subhanallah. Itu dari sisi yang lain saya sendiri semakin yakin, semakin tunduk, patuh, taat atas apa yang tertulis dan yang tidak tertulis di Quran yang tiap hari kita geluti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya dalam hal yang kan tidak terlalu syar'i ya kalau kita bicara itu. Ini aja orang sudah betul-betul seperti itu. Lah dalam hal yang lain bagaimana? Akhirnya sedikit kita jelaskan dan waktu itu tidak sampai selesai. Akhirnya ya saya sendiri ke armarani sekarang lumayan adoh. Saya sendiri kalau motoran jauh-jauh itu sudah tidak mampu. Salah cuma saya angan-angan nanti kapan-kapan ketemu lagi ya. Tapi ya ternyata ya sudah lama tidak ketemu-temu. Kebetulan juga masuk Hawari. Jadi kadang-kadang kalau piket gue piket tak sanggungnya ternyata ada piket. Masya Allah. Jadi saya kasihan. Jadi antara itu yang bisa saya ambil hikmahnya sehingga apa itu kalau selama ini yang apa itu kita konsumsi pun sebenarnya secara laboratoris itu sudah kurang sehat dan di antara kita sendiri terus terang bisa menjawab. Lah nyatanya kita kalau dibilang makanan kita keracunan bahan aktif, ya enggak ada apa-apa ya sehat-sehat aja. Jadi kalau satu RT itu ada kanker payudara kan sekarang sudah enggak masalah. Bahkan lebih dari 2 atau 5 orang bisa jadi ada yang ginjalnya kena, ada yang lambungnya bermasalah. Pada tatkala saya coba membaca yang namanya bahan aktif dieldrin itu sendiri ya. Itu tahun 76 Amerika sama Eropa sudah sama-sama memberikan pengumuman pada masyarakatnya untuk tidak memakai itu. Lalu dia untuk menutup perusahaan itu juga riskan karena nanti kan antara lain rakyatnya berusaha itu kan juga terus mau merubah pola produksi atau yang lain juga repot. Saya ingat waktu itu akhirnya dibikin semacam status bahwasanya redaksionalnya di headline koran tuh ini negara-negara maju membantu pada negara-negara berkembang, antara lainnya memberikan bantuan bahan-bahan aktif pestisida. Bantuan itu ya ternyata penerjemahannya di dalam dunia bisnis ya terutama seperti itu juga tidak $0 atau bahkan $0. Dalam arti itu dijual ke negara maju sehingga waktu itu untuk negara maju termasuk Indonesia petaninya di training, tokoh-tokoh petaninya termasuk menteri-menteri yang petani di training untuk semacam waktu itu antara insus dan superinsus dan ininya untuk satu paketnya untuk meningkatkan pola usaha tani atau revolusi hijau itu pupuk plus pestisida. Sehingga akhirnya di negara kita mulai muncul ada perusahaan pupuk besar-besaran. Yang setelah 60 atau 70 tahun sekarang efeknya itu baru kita merasakan dan di sini jujur aja saya pribadi masya Allah semuanya pun kalau seandainya tidak ada belas atau cuma sekedar ya belas kasihnya Allah
yang ala kadar kita tidak mungkin masih bisa hidup dan kita merasakan sehat, mengatakan sehat seperti ini, seperti sekarang ini. Karena dari satu bahan aktif dihydrin itu sendiri ternyata masya Allah efeknya. Jadi mulai keterlambatan kognitif sampai kelemahan mata untuk menerjemahkan warna, sampai banyak macam lah efeknya. Kebetulan saya pernah nulis tahun berapa itu, dan itu pun sebenarnya sudah dipublikasikan, lalu juga majalah-majalah tertentu menerjemahkan dan membahasnya, tapi ternyata juga tidak seramai atau seintensif bagaimana publikasinya KB dan yang lain-lain. Dan di sini terus terang lembaga pendidikan formal mulai universitas sampai guru besarnya juga tidak ada yang bereaksi seresponsif atau ya jujur aja sebahaya sebagaimana hasil analisa mereka sendiri, bahwasanya bahan-bahan aktif itu ternyata waktu itu di negaranya sendiri terhadap masyarakat sudah berpengaruh yang luar biasa. Itu sisi lain yang saya pribadi mensyukurinya, dalam arti kita masih diberi kemampuan tidak sebagaimana efek samping yang mengena pada mereka orang-orang di luar muslim terutama. Karena kebetulan di negara-negara produsen dan negara-negara konsumennya waktu itu mayoritas non muslim dan mereka sudah merasakan seperti itu. Sehingga akhirnya di negara sendiri sudah dikeluarkan larangan. Sampai hari ini itu di negara kita tidak ada respon yang seperti itu, dan di sana juga mereka juga tidak pakai walaupun memproduksi terus. Karena semakin revolusi hijau itu digenjot, justru mereka yang untung jujur aja mata-mata sipit yang dari Cina itu mereka membeli bahan aktif itu terus mendirikan perusahaan pestisida, tapi sebenarnya cuma beli bahan aktifnya saja, lalu mereka di sini dicairkan, lalu diproduksi dengan berbagai merek dan macam itu. Itu sedikit pernah saya singgung dengan teman yang sealumni sini, saya tanya, lah nek awakmu marketing pestisida terus formulatornya siapa? Ya jujur Mas, sebenarnya enggak ada. Kita cuma beli bahan aktif itu saja. Loh lah ya gitu itu terus nek pas longgar-longgar coba renung-renung rasakno itu kan dia sendiri kan sudah menganalisa. Ya nek saya pikir ya enggak enak Mas, tapi karena saya kerja di situ akhirnya ya sampai hari ini masih di hari kerja. Cuma suatu saat tak saya kasihkan ini cobaan ya, jadi formulator itu enggak rumit lah gitu. Terus tak kasih contoh, awam punya bahan aktif fungisida apa? Yang kontak aja, bukan jangan yang sistemik, saya bilang gitu. Ini Mas, itu tambahan ini, formula ini, terus jualan judulnya sebagai fungisida. Saya yakin lah booming, maksud saya nanti nek ini jalan, yo awakmu jangan jaga ini bahan aktif dari luar toh, mbok gawe-gawe dhewe Pak. Betul, ternyata dia bikin itu jadi booming di perusahaannya. Dan semakin besar juga perusahaannya batal sampai hari ini gitu. Lah dengan saya berikan contoh itu dia juga Mas enak beli Mas daripada beli sendiri lah gitu alasannya. Jadi maksud saya dia juga tidak bisa memberikan polisi yang 100% karena dia juga tergantung juragannya tadi saya bilang ya. Cina-Cina seperti itu. Lalu yang hari ini kita sebenarnya dapatnya masalah itu sudah terlalu kompleks, sehingga maksud saya marilah kita mulai kelompok ini kalau diadakan ya dengan ekstra hati-hati satu, terus kita saling komunikasi yang paling komunikatif itu bagaimana silahkan, sehingga kalau kita kemarin saya guyoni sama siapa itu loh, mereka orang-orang kaya itu makanannya aja
dia bahannya tuh milih-milih. Padahal yang dia untuk milih makan tuh terus terang aja mayoritas bukan hasil kerja yang benar. Kalau misalkan kita tidak bisa mengatakan mereka adalah bagian dari struktur menengah atau terkecilnya koruptor, saya bilang itu. Dan keluarganya atau anak-anaknya, mereka sekolahnya di sekolah-sekolah elit itu juga milih ininya tuh luar biasa. Cuma lah kita sendiri dan keluarga kita dan anak-anak kita, apalagi jamaah kita niatannya mempelajari Quran hadis, tapi ya kadang-kadang kita mau milih makanan tuh belum bisa. Itu masa untuk saya menunjukkan pada teman saya yang kemarin itu gini nih loh, Allah tuh welas asih itu tanpa batas, tidak mungkin kita masih diberi kesehatan, diberi keturunan yang lengkap, yang baik seperti sekarang ini. Saya bilang gitu dia. Akhirnya dia ya, wah gimana ya, apa tuh kita tuh walaupun di universitas karena dia dosen, ya enggak bisa seleluasa kalau kita yang di luar seperti ini ya, dia bilang gitu. Jadi ternyata sekarang tuh universitas itu juga tidak bisa seleluasa waktu kita zaman sekolah dulu. Jadi juga sudah ada batasan-batasan yang untuk menjadikan mereka amat sangat terbatas. Makanya kalau hari ini kita dikumpulkan, ya paling tidak ya nanti sambil jalan atau sambil denungan bahwasanya kita mau menjalani aktivitas secara berkelompok ini, paling tidak mari kita buat semacam aturan main atau ADART atau apapun lah, yang semuanya itu nanti sebenarnya dengan kesepakatan itu, terus dengan garis besar seperti itu, kita minta izin pada Allah Ta'ala untuk menjalankan kebersamaan kita ini dengan penuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Lalu seandainya nanti di dalam perjalanannya itu ada permasalahan, ya supaya kita juga secepat mungkin oleh Allah diberikan jalan keluarnya. Itu saja yang kemarin antara lain yang saya sampaikan saran-saran kepada Pak Ari, karena kita waktu mau safar wong loro wong telu aja untuk disuruh ora kok nganggo pacara terus nganggo mar bendera memilih siapa Amiri kan gitu. Nah kemarin kebetulan secara tidak langsung sudah dipilih itu, cuma secara formalnya Pak itu tuh saya sampaikan, mungkin sebagian masih ingat, insya Allah saya mau untuk bersama-sama ini, tapi ya nanti suatu saat kita kumpul sendiri, lalu di dalam perencanaan niatan kita perjalanan ini ya kita bikin semacam aturan main gitu loh. Jadi misalnya kayak Awari, yang mau masuk Awari kan di alam Awari kan ada aturan tata tertib sendiri. Waktu kita sholat juga gitu ada tata tertib sendiri, dimana juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Gitu ya nanti itu. Lalu yang untuk hari ini kita langsung saja saya bantu pemasaran yang ada. Cuma kemarin yang izin Mas Basir. Terus gimana laporannya? Izin. Laporannya kapan? Laporannya katanya hasilnya gimana? Belum masuk. Ya, gitu. Jadi dari yang sudah sering kita dengar kemarin dari Prof. Budiarjo itu menyampaikan ini ada enzim yang bisa untuk menaikkan produksi tanaman padi sampai 25 ton itu ya, yang berapa? 20 ton. Nah, yang diterima itu. Itu gini ya nanti apa ya Ibu Saudara sekalian, tatkala kita menerima info seperti itu harusnya infonya kita harusnya lengkap. Jadi lengkap dalam arti begini.
tanaman itu ada deskripsinya masing-masing, termasuk sampai pada varietas tertentu itu ada deskripsi masing-masing. Jadi umpamanya begini, kalau umpamanya beras IR itu dalam hal anak-anak efektif bisa jadi 12 atau 15. Mungkin untuk varietas yang lain apa sekarang misalkan apa Rojo Lele umpamanya anak-anak efektifnya mungkin tidak sama. Demikian juga jumlah bulir gabah per malai itu juga tidak sama. Terus gramatur bulir gabah itu sendiri itu juga tidak sama. Sehingga mestinya kalau kita misalkan dapat info 20 atau 25 ton itu mestinya kita minta penjelasan. Ma Bapak, Bu, itu varietasnya apa? Satu. Terus dari varietas itu deskripsi itu anak-anak efektifnya berapa? Terus dari anak-anak efektif itu jumlah gabah per malai berapa? Terus gramatur gabah per 1000 bulir itu berapa? Sehingga ini akan menentukan yang 20 ton itu. Gitu loh. Sehingga kalau kita itu semacam kita apa tuh mafhum mukhalafah gitu guys Ustaz. Kita kalau menyampaikan kepada orang lain juga begitu. Jadi jangan asal bilang 20 ton. Ya terus piye? Ya pokoknya 20 ton. Maaf jangan. Maksud saya itu nanti kalau kita mendapati orang-orang yang apa tuh pernah sekolah atau orang-orang yang butuh informasi lebih banyak akan jadi blunder. Kalau misalkan maaf 20 ton tuh apa tuh varietasnya apa? Ya enggak tahu pokoknya padi. Itu enggak bisa. Jawaban seperti itu enggak bisa. Gitu loh. Demikian juga deskripsi berikutnya. Dari varietas itu nanti kita runut anak-anak efektifnya, jumlah gabah per bulir, beras ibu bulir gabah. Lah ini. Lah kebetulan kalau misalnya kayak saya pribadi di Ngawi, satu kabupaten Ngawi, 19 kecamatan. Terus di masjid-masjid atau di kelompok tani yang saya biasa gitu, itu sudah saya biasakan begitu. Jadi maksudnya apa bukan untuk pamer bahwa wah petani ini pintar-pintar, enggak. Itu ilmiah kok. Dan itu real. Jadi mestinya kalau kita ngomong tuh kayak ini. Saya tadi ketemu Agus bin siapa? Embuh pokoknya Agus lah kan gitu. Sama kalau kita harian mempelajari Quran hadis dulu. Jadi kan semuanya kan harus detail gitu kan. Harus runut gitu loh. Jadi cara hadis itu rawinnya komplit gitu loh. Lah kita dalam hal bicara seperti itu harusnya idealnya ya memang ilmiahnya harusnya seperti itu. Jadi tidak bisa sekedar atau buku saya kita harus 70 ton enggak begitu. Itu pun nanti di musim penghujan begini sama musim kemarau itu beda. Gitu loh. Jadi makanya saya berharap ini kalau Bapak Ibu dari nanti saya rujuk ya kita biasakan seperti itu sehingga tatkala kita mau memulai kerja kalau kita urusannya tanaman maka tanah itu sendiri harus kita perhatikan. Nah, pemberhatian tanah kita itu kalau di sini misalkan mungkin di HP Bapak-bapak bisa ini, yang ini ada ya di Mas Adgia itu. Jadi secara fisika ini tanah paling ideal adalah di situ tertulis jeluh.
Nah, untuk bisa jenuh itu sendiri secara teoritis itu perbandingan debu, lempung dan pasirnya secara persentase seperti itu. Nah, untuk menjadikan semua tanah seperti ini kan sulit. Terutama tanah lempung misalkan. Tanah debu juga, tanah pasir juga. Sehingga bagaimana untuk kita bisa mendapatkan tekstur yang seperti ini? Nah, ini antara lain makanya saya maksudkan ini kita butuh teknologi untuk bisa memahami seperti ini. Dan teknologi yang kita pakai atau alat yang kita pakai itu nanti ada statusnya tatkala kita bercocok tanam itu adalah alat atau bagian yang kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu itu apa ya bahasanya? Eksplorasi. Jadi kita harus punya alat untuk mengeksplorasi ini. Nah, cuman eksplorasi itu kalau kita sangkutkan dengan posisi kita sebagai di situ sudah totalitas petani bertauhid ya. Jadi harusnya eksplorasinya itu harusnya berwawasan pada konservasi. Sehingga tidak hanya sekedar eksplorasi lalu kalau kita menghasilkan ya sudah tanah tidak kita urus lagi, jangan gitu loh. Lah alat eksplorasi itu kalau kita semacam detirkan lagi atau kita definisikan lagi, alat ini namanya pupuk. Jadi pupuk itu sebenarnya bahasa lainnya adalah alat untuk eksplorasi. Alat untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Dan eksplorasi itu mau tidak mau ya untuk menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya secara ekonomis. Sehingga kalau kita sudah bisa memahami bahasanya pupuk ini adalah alat eksplorasi, lah sekarang untuk eksplorasi yang berwawasan pada konservasi itu yang bagaimana gitu. Kenapa begitu? Karena kan unsur yang ada dalam pupuk itu nanti kan kita harapkan untuk mendapatkan hasil itu. Lah kalau ini pupuk ini unsurnya sudah diambil, lah ini supaya yang diambil ini bisa tergantikan ini bagaimana? Itu harus kita perhitungkan. Lah itu perhitungannya dengan itu tadi sifat-sifat tanah itu tadi antara lainnya. Jadi makanya masalah tanah harus kita perhatikan. Itu secara fisika. Lalu secara kimia di sini keberadaan pupuk itu yang di tabel yang di bawahnya itu agak kanan itu garis yang tebal itu jumlah unsur yang ada. Jadi keberadaan secara teoritis keberadaan unsur yang ada itu pada pH tertentu, pada keasaman tertentu. Padahal keasaman ini bisa dipengaruhi lingkungan, bisa dipengaruhi oleh kita yang mengeksplorasi itu tadi. Lah, kalau semua komponen itu tadi sudah kita siapkan secara ideal, maka ini berarti kita sudah bisa menyiapkan media tumbuh untuk yang optimal itu tadi. Tinggal kita mengotak-atik tanaman yang mau kita masukkan itu apa, yang mau kita tanam, demikian juga hasilnya nanti yang kita harapkan sebagaimana. Itu juga masih kita perhitungkan lagi gitu. Kalau katakanlah itu nanti itu yang ya sudah beredar katakanlah 20 ton itu tadi. Karena tatkala ini katakanlah anak-anak katakanlah 20, nah tiap lubang ini mau kita kasih berapa? Kalau satu gabah itu 20 berarti kalau 3 gabah berarti kan 60. Tatkala kita tanam satu gabah sama 3 gabah mau tidak mau kan ini dosisnya kan beda. Yang dibutuhkan tuh saudaranya itu loh. Nah ini kita yang hitung yang ngerjakan, kita manusianya gitu. Jadi tatkala kita merencanakan untuk varietas tertentu dengan target per hektarnya sekian, itu paling tidak perhitungan awalnya sudah ada. Walaupun meleset naik atau turun tetap ada.
Nah kalau yang kemarin-kemarin yang banyak kasus itu setelah berapa 4 kali penyemprotan ya itu apa tuh info pertama apa itu padi saya kering kena jamur. Kena jamur. Kamu cocok tanamnya model apa? Saya tanya. Ya itu kayak yang itu dari Prof itu. Berapa kali semprot? Sudah 6 kali. Terus dosisnya berapaan? Ternyata saya hitung-hitung lebih dari 200 cc per liter. Lah kamu waktu itu bikin berapa? Napa kula mboten damel Mas kula gawe dhewe kula nyuwun mriko gitu. Ini berarti secara psikis kan dia sudah punya modal orang gawe karek njaluk kan gitu. Padahal kan apa itu tatkala lebih dari 200 cc per tangki itu di situ kan ada molase. Sifat molase itu kepekatan tertentu kan dia bisa mengabsorpsi cairan di dalam daun. Sehingga tatkala itu sudah dilakukan lebih dari 2-3 kali, cairan daun yang ada ini terserap. Sehingga tatkala kena sinar matahari seringan apapun dagingnya kering. Padahal kemarin-kemarin kan banyak hujan. Terus saya sampaikan, itu ketoknya bukan jamur. Jadi itu karena apa tuh kelihatannya itu overdosis yang mbok pakai itu. Lah nek umpamane itu tanaman terus sekarang ada masalah itu padahal harusnya untuk menyelesaikan masalahnya itu nek jenis tanaman itu unsur hara saya bilang itu. Cuman kalau masalahnya sudah sampai pada daun itu unsur hara itu beda nih permasalahannya. Itu yang bisa langsung diabsorpsi oleh seluruh perangkat tanaman itu sendiri, baik mulai daun maupun tekan akar. Jadi pupuk itu sendiri akhirnya kan permasalahan tidak sederhana pupuk tanah lah. Ternyata kalau kita menghadapi masalah seperti itu, pupuk ini yang harus bisa diabsorpsi oleh sel daun dan sel batang, sel ranting seluruh tanaman itu sendiri. Untuk secepat mungkin menggantikan cairan yang ada di dalam tanaman itu sendiri. Wah, kebetulan mungkin orangnya hari ini tidak datang. Saya sebenarnya mau tanya hasilnya gimana gitu. Yang begini-gini mestinya apa itu yang kalau apa itu kita mau cari literatur terlalu rumit ya makanya maksudnya ini langsung kita banyak komunikasi sharing apa itu informasi sehingga kasusnya nanti biar tidak berlarut-larut. Jadi kalau ada salah langkah segera bisa kita atasi bareng-bareng gitu. Ya. Itu kasus yang ada. Terus tanah itu sendiri kan dari masing-masing tempat kita kan bisa sih berbeda-beda. Jadi kalau mulai paling berat itu tanah hitam, lempung hitam. Jadi mulai dari Pati sampai Nganjuk, terus mana ya, itu sampai Lamongan. Jadi orang bilang lempung hitam itu secara ilmu tanah itu dia namanya tanah grumusol. Belum lagi kalau kita didirikan pada mineral lempungnya itu tipenya 21. Itu daya ikat airnya tinggi, daya ikat unsur haranya tinggi, kuat. Sehingga tatkala kita bercocok tanam di lempung hitam dibandingkan dengan tanah delanggu yang agak ringan itu, dosis pupuknya harusnya lebih tinggi di tanah hitam. Nah, termasuk di dalamnya tatkala kita dapat itu tadi semacam info 20 ton tadi, kalau perlu dititikkan itu jenis tanahnya tanah yang mana Pak? Kemarin pakai dosis pupuk berapa? Gitu maksud saya. Karena ini daya sangga, daya ikat, daya respon tanah itu masing-masing berbeda. Sama-sama lempungnya misalnya lempung merah itu yang di ilmu tanah dinamakan tanah latosol itu tipe lempungnya satu-satu itu agak ringan dosisnya kalau kita berikan pupuk. Nah ini maksud saya apa tuh untuk perlunya kita saling informasi sehingga
Misalkan jenengan mau tanam ini, itu nanti tolong siapkan tanah saya seperti ini, sistemnya begini. Itu sehingga kita memberikan afis pola pupuk dan pola tanamnya itu bisa tuntas gitu. Tanaman apapun maksud saya. Jadi di sini nanti sehingga kita dengan mudah atau dengan segala kelemahan dan kekurangan kita untuk bertanggung jawab itu bisa kita minimalis, bisa kita perkecil kesalahan dan kekurangannya. Itu antara lain yang kemarin terjadi. Lalu untuk tanamannya itu sendiri, jadi masing-masing varietas itu juga responnya berbeda-beda. Terutama misalkan yang umur pendek, itu respon pupuknya biasanya lebih banyak, lebih tinggi daripada yang umur panjang, dalam arti maksud saya kecepatan per harinya gitu. Kalau di total ya tetap yang umur panjang yang butuh pupuk lebih banyak. Itu juga harus kita perhatikan. Juga nanti sampai hasil akhir pada produk yang kita inginkan. Jadi misalnya kita bicara masalah beras ya, katakanlah ya. Ini yang tren kan yang berjalan baru beras. Di antara tulisan saya yang masalah bahan pangan itu, komponen beras yang kita inginkan itu antara kan protein dan vitamin yang tidak boleh begitu saja kita abaikan. Dan itu ternyata tahun berapa itu ya? 90-an waktu itu di tanah Ngawi yang grumosol yang pekat seperti itu, dosis pupuk yang cuma 3 ton ini. 1/10 dosis pupuk organiknya ya, cuma 1/10 itu sudah mampu menaikkan kandungan protein yang 1%. Baru 1/10. Kenapa itu saya caban? Karena itu nanti di lembar pola cocok tanam itu kan di situ saya tuliskan penggunaan pupuk yang di situ saya namakan total majemuk ya. Itu antara 0,5 sampai 1 kilo. Jadi maksud saya kalau mampu ya minimal 0,5, kalau misalkan kepaksaan tidak bisa 0,5 ya 1/4, karena pupuk seperti itu ternyata itu dibutuhkan oleh tanaman untuk menaikkan komponen hasil kualitas beras yang kita inginkan itu tadi gitu. Jadi kita tidak bisa berlepas begitu saja pada permasalahan pupuk yang kandungan makro dan mikronya yang lengkap yang ada itu tadi. Karena selama ini seperti tadi sampaikan kan sudah di browsingan kita yang nanya pupuk itu ya paling ya urea, ZA, Ponska, KCL, SP kan itu aja. Padahal unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tidak hanya 4 atau 6 itu, bisa jadi 18 atau 16 paling tidak itu harus ada, sehingga nanti tanaman itu mau mengambil yang mana berpersen seberapa itu ya sesuai kemauan tanaman itu sendiri. Itu contoh yang paling real ya, misalnya sebenarnya masalahnya ringan. Misalkan gini, melon atau semangka ya. Rumus umum gula sama padi sama tepung itu secara umum itu sama, C6H12O6. Tapi tatkala pupuk yang kita naikkan itu N-nya, ureanya, semangka melon itu tidak akan menaikkan fruktosanya, kadar gulanya. Bisa jadi malah kulitnya pecah untuk semangka. Kalau melon netnya tidak keluar, rasanya tidak manis. Padahal rumus umumnya yaitu tadi C6H12O6. Tapi kalau misalkan P sama K kita naikkan, kalau di situ di lembar berikutnya saya berikan rumus umum 221 atau 21 itu fruktosanya, kemanisannya meningkat. Jadi di dalam dunia ilmiah itu sendiri masih banyak yang belum terbuka, jadi belum menginformasikan pada kita secara tuntas gitu loh.
Jadi misalkan kalau unsur yang lain, misalkan tadi saya singgung Mg, Mg itu di dalam rumus umum bahan makan kita hampir-hampir tidak sama. Padahal di sel daun itu yang apa tuh untuk memacu meningkatkan asimilat itu Mg sama P. Sehingga saya tidak mendukung kalau pupuk itu tidak ada Mg-nya gitu. Jadi kadang-kadang ya di dalam dunia tanaman itu sendiri masih perlu kita konfirmasikan, apalagi ini terus kita dipicu dengan dunia mikrobiologi yang jujur aja kadang-kadang kita masih awam. Jadi istilah-istilahnya dengan segala macamnya, termasuk kemarin saya beberapa kali saya konsultasikan pada profesor juga. Kalau ini apa yang kita bilang biasanya biometa ya kemarin. Ini idealnya Pak atau Prof. Nah, kita bilang enzim sama petani ini bahasanya sulit saya bilang ini. Terus untuk menerjemahkannya kan sulit karena enzim itu sendiri kan sebenarnya enzim itu kan sifat enzimatik. Jadi secara umum dia itu mempercepat reaksi tapi dia sendiri tidak bereaksi. Terus ada enzim namanya ini ABCD dan segala macamnya. Lalu bagaimana nih kalau misalkan saya menamakan ya booster saja, karena kan kerjanya dia sebenarnya kan pemacu sama pemicu gitu loh. Jadi ya bener apa kita penake ngono ndak gitu, saya cuma izin saja. Soalnya kalau kene wong desa nyalahne profesor kan yo jelas jauh ya kan gitu. Ya boleh lah, makanya di tulisan saya yang itu saya namakan bio booster ya. Kita kasih bio karena di situ ada mikroorganismenya. Jadi booster karena memang sifatnya dia pemacu, pemicu, dan komponen yang adanya pun kalau misalkan itu saya matur, kalau ini saya samakan pupuk kan harusnya ada senyawa atau unsur haranya, padahal di sini kan itunya kan masih secara laboratoris kan kecil, belum bisa kita namakan statusnya sebagai pupuk gitu loh. Akhirnya diperbolehkan, makanya mungkin nanti di pola cocok tanam itu nanti ya bahasanya saya sama jenengan beda. Yang jenengan karena sudah biasa biometa namanya biometa, kalau saya bio booster. Itu sesuai dengan itu saya kembalikan sifatnya aja. Dan nanti yang kalau yang dari yang saya sebarkan yang untuk Karanganyar namanya BioBoostek. Jadi teknya teknologi, boosternya saya ambil sampai itu aja, T-nya itu, terus bionya itu karena di situ mikrobanya itu ada. Jadi cara pembuatan beliau itu dengan sistem seperti itu. Ya, jadi agak detailnya gini ya, jadi saya tidak mendetailkan. Adanya molase, terus dengan ada beberapa komponen protein, vitamin, dan situ saya lihat ada hormon tumbuh segala macam ya. Itu merangsang memunculkan Saccharomyces. Terus Saccharomyces itu di situ sebenarnya sebagai kalau tanaman sebagai vegetasi perintis. Dengan adanya Saccharomyces, ini mikroba yang lain mudah datang, terutama yang probiotik. Jadi di biometa istilahnya itu ya, itu sebenarnya yang kandungannya tidak ada sekedar Saccharomyces sebenarnya, cuma yang mayoritas itu ada Saccharomyces. Mikroba yang lain tetap ada. Nah kalau itu saya tulis di itu total majemuk sama total terta itu justru mikrobanya itu introduksi. Jadi itu awalnya dulu kita membiarkan mikroba itu dari berbagai macam tanah sama dari berbagai macam faisal pencernaan itu kita kumpulkan, kita biarkan gitu. Caranya sederhana. Jadi gini ya, misalkan mikroba itu yang banyak kan di rayap sama cacing terutama ya.
Jadi di setiap masing-masing tanah hitam, pasir, merah, terus apalagi ya, itu kita ketemu rayap, ketemu cacing, kita bak pelang, kita kumpulkan, kita biarkan, terus kita kembangkan sekitar 20 tahun lebih lah. Akhirnya kita dapat mikroba yang kita gunakan untuk produksi itu tadi, yang total majemuk sama total terta. Yang total majemuk itu untuk yang padatan, total terta itu yang cair. Jadi dari bahan baku urin murni kita fermentasi dengan mikroba, akhirnya jadi total terta itu sendiri. Jadi selain unsur haranya ada, justru malah kaliumnya itu lebih tinggi yang cair daripada yang padat. Mikroba plus unsur hara cair jadi total terta itu, terus mikroba plus bahan padatan jadi total majemuk itu. Nah, untuk menjadikan pupuk yang total majemuk itu ada ternak, baik dari sapi, kambing atau kerbau, silakan yang ada apa, tambah unggas, ayam terutama, kalau misalnya ada apa itu puyuh ya silahkan. Terus ada juga yang dari mineral fosfat sama dolomit. Terus tambah lagi guano dari kotoran kelelawar atau yang lainnya. Ini kita gunakan karena filosofi pedologi sejarah pembukaan tanah itu sendiri, definisi tanah adalah hasil pelapuan dari bahan organik dan mineral yang dikerjakan oleh mikrobiologi, oleh mikroba, akhirnya terbentuk menjadi tanah itu sendiri. Nah, dari semacam sejarah itu sendiri kita ambil etibanya, terus kita gunakan untuk bikin yang total majemuk itu. Lalu di situ di bahkan masa tanah itu juga kita sedikit itu saya lampirkan karena yang tren sekarang dari padi, maka pola apa tuh cocok tanam pola pembuatan padi itu harusnya disesuaikan dengan di sini, jadi fase-fase yang ada ini, termasuk yang itu total terta itu kita arahnya terutama ke peningkatan anakan produktif, sama panjang malai, sama jumlah gabah per malai, sama peningkatan gramatur gabah. Itu di lembar yang ini pola cocok tanam di footnote-nya itu saya tuliskan seperti itu. Tujuannya seperti itu. Itu tadi sedikit panjang lebar yang saya sampaikan pembukaan dari saya. Terus mungkin ada masalah atau hal apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian dapatkan yang perlu kita selesaikan di sini. Monggo silahkan. Tapi mungkin sebelumnya dari Pak Sur mau menyampaikan infonya, monggo.